ownernya sendiri Pak. Oke. Jadi kami ucapkan terima kasih Pak. Tolong dibantu. Ya. Tidak ada lagi yang bisa kami makan Pak. Tidak ada lagi yang bisa kami konsumsi. Anak istri di rumah Pak sudah nggak ada yang bisa dimakan lagi Pak. Jujur Pak, saya katakan saya sendiri pun untuk makan pagi aja sudah nggak ada Pak. Begitu juga kemarin teman-teman kita semua. Ini kita telepon ownernya. Halo, halo Pak. Ya, ini saya dengan Wakil Menteri bersama juga dengan Pak Wakil Gubernur Pak Fasko, juga di sini dihadiri oleh serikat-serikat pekerja dan kawan-kawan buruh yang bekerja, dan juga dihadiri oleh dan disaksikan oleh kawan-kawan media dan juga Kapolres, anggota Dewan dan sebagainya. Nah, ini kita minta informasi terkait kepastian hak-hak mereka Pak. Gimana Pak? Ya Pak, ya Pak. Jadi gini Pak, memang kita ngakui kita agak terlambat untuk merealisasikan hak karyawan karena ada kondisi soal aktivitas kita. Oke. Tapi ya, kami berusaha untuk menjalankan karyawan bisa terpenuhi Pak. Oke. Jadi terima kasih Pak. Ada mic lagi? Oke, Pak. Ini Pak, kerandikan saya dan Wakil Gubernur sudah hadir Pak ya. Jangan sampai hak-hak mereka, hak normatif mereka tidak terpenuhi. Karena kita negara tidak boleh persoalan ini. Kalau seandainya tidak kan ini gini. Janji Bapak ini didengar oleh Wakil Gubernur Pak, dijanjikan oleh Dewan, media dan semuanya. Gitu, artinya semoga kita punya komitmen yang sama ya. Kepentingan kita pertama gini, kita tetap harus menjaga pengusaha kita. Kita juga harus menjaga buruh agar buruh juga bisa sejahtera, hak-haknya terpenuhi. Untuk itu ya kita berharap Bapak sebagai pemilik perusahaan ya kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan problem ini Pak. Gitu. Ya Pak ya. Saya sekali lagi ya kita tidak mau problem ini berlarut-larut Pak ya. Kalau enggak kita akan melakukan tindakan-tindakan hukum. Ya Pak ya. Ini Pak nih dengan Pak Fasko nih Pak, dengan Pak Wakil Gubernur. Kampungnya katanya. Siapa namanya Pak? Namanya siapa? Halo. Pak Gub, saya dengan Fasko Pak, Wakil Gubernur Sumatera Barat Pak. Jadi gini Pak, ini kan kendala memang sudah banyak, sudah agak lama terjadi. Guru-guru kita ini sudah banyak mengumpulkan kepada pemerintah provinsi dan akhirnya disampaikan juga informasi kepada pemerintah pusat. Dan alhamdulillah Pak Wamen hadir. Dan saya minta tolong Pak ini segera ditindaklanjuti biar tidak terlarut-larut karena kejadian ini sangat meresahkan karyawan Bapak ini Pak. Apapun kan mereka punya masa depan, mereka punya keluarga Pak. Kita tolong ya Pak ya, karena memang kalau kami akan melakukan terbaik Pak ya. ya saya minta tolong betul Pak, ini tolong diseriuskan betul. Jadi saya nggak mau ini diulur-ulur karena ini udah atensi betul Pak, dan kita dari Pak Wamen juga sudah atensi betul. Mudah-mudahan ini ada penyelesaian terbaik Pak. Jadi jangan terus kita ulur Pak ya. Atau kalau memang akhirnya ujungnya nanti ini nggak terselesaikan dengan baik, mau nggak mau nanti para serikat buruh dan buruh yang ada di tempat Bapak ini ujung-ujungnya bisa pidana nanti Pak. Ya Pak ya. Oke Pak ya. Makasih Pak. Kita tolong ya Pak ya. Kita tolong ya Pak. Udah bisa hari ini Pak. Yuk Pak. Sabar. Yuk. Kita lagi. Karena ada sering janji Pak. Oke Pak, makasih Pak ya. Yuk. Nanti janji-janji lagi. Oke kawan-kawan, gini. Kalau kemarin mereka boleh ngebohongin buruh, tapi mereka nggak bisa ngebohongin kita sebagai menteri. Mereka bisa ngebohongin kawan-kawan buruh, tapi mereka nggak bisa ngebohongin Wakil Gubernur Sumatera Barat. Mereka mungkin bisa ngebohongin kawan-kawan buruh. Mereka bisa ngebohongin kawan-kawan serikat, tapi mereka nggak bisa ngebohongin anggota dewan. Jadi hari ini kawan-kawan semua serikat yang berjuang bersabar bahwa problem ini sudah ada di meja saya dan di meja Pak Wakil Gubernur dan juga ada di Wakil Rakyat dan juga di aparat penegak hukum. Hari ini atensi kita luar biasa buat kawan-kawan bahwa dukungan moral ini real buat perjuangan kawan-kawan buruh semua. Sekali lagi ucapkan selamat berjuang
Jangan pernah berhenti untuk berjuang. Ini bentuk patriotisme kita untuk keluarga kawan-kawan semua. Jadi sahabat-sahabat semua yang berjuang, hari ini kita beri aplaus buat kepolisian kita yang hari menjaga demo kawan-kawan. Dan kita juga beri aplaus buat Wakil Gubernur yang hadir dan peduli terhadap perjuangan kawan-kawan. Gak kalah penting juga kita hormati anggota dewan kita yang hadir juga bersama saya. Dong, aplausnya dong buat anggota dewan. Buat kepala dinas provinsi yang hari ini dari malam sampai pagi menemani saya. Dia cerita tentang kawan-kawan semua, perjuangan kawan-kawan. Bahkan beliau menyampaikan sudah banyak pelaku usaha dipenjarakan. Ini bentuk komitmen kepala dinas. Jadi kawan-kawan semua, kalau memang di dalam ada manajemen kita akan diskusi, kita minta komitmen mereka agar problem ini secepatnya diselesaikan. Tapi bersabar, karena tadi dalam telepon tadi disampaikan bahwa Pak, kami sedang mencari uangnya. Saya tidak lari dari tanggung jawab. Kalau seandainya mereka main-main, kita akan melakukan tindakan apa kawan-kawan? Karena disaksikan oleh Kapolres, kemudian Wakil Gubernur, Kepala Dinas, dan juga anggota Dewan. Kalau 4 institusi ini dibohongin, ini udah tingkat dewa nekatnya menurut saya. Udah tingkat dewa. Kita akan buru pengusaha ini seperti apa? Kutukan. Kita akan buru mereka kemanapun. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Selamat berjuang. Hidup buruh! Hidup Wamen! Hidup Pasko! Terima kasih udah Pasko. Bisi inting. Allah lapar udah Pasko, lah kelaparan udah Pasko. Ini bos-bosan nih Pak. Buka aja nggak apa? Kan nggak ada masalah, ada Pak Wamen nanti. Kan mereka nggak menghancurkan Pak. Nggak apa-apa kan, ini kan kantor mereka. Mau diselesaikan. Boleh buka. Orang Minang nggak Pak? Nggak orang Kembar kan? Terus ini mana? Ya, Pananda. Ikut dong. Yang ngelapor itu Pak si Zebua Pak. Yang Zebua ini. Ini Bapak datang karena berdasarkan laporan dari aduan. Demi kamu ini. Siap. Iya. Harus ada siap. Siapa namanya? Cepat. Saya datang kan si Buah. Saya berkasus asal. Kamu nggak boleh hina saya lagi. Ya. Oh tidak. Kenapa gak datang? Oh yang itu manajer. Enggak. Ini ngapain di ruangan? Meeting boleh lah. Nggak apa-apa ini live. Ini live ini. Di ruangan. Wamen live. Masuk. Mana Pak Nanda tadi sama Jebo? Pananda mana Nanda? Dia kontak saya tuh. Jebua Nanda. Irfan Zebua ya, Nanda ketua SP Pak. Ada Pak. Zebua ini yang pakai baju orange. Siap. Jebua sini. Sini dekat sini Pak. Sini. Pak Wagub silakan. Saya baru kemarin dari kampung Munias. Onunia. Duduk, Pak. Bapak langsung datang kan. Pak Nanda. Iya. Kita simpan nih dulu, Pak.
Apa? Saya sini aja. Sama Bapak Faisal aja, sama Bapak Kapolres. Pak Nanda kemana Pak Nanda? Pak Nanda. Siapa? Oh. Ketua serikatnya kamu kan ya? Siapa? Itu dong, kita enak ngobrol. Oh, Cik, ada karate, Cik. Minta karate, Cik. Pak Depi minta, Cik. Ini manajemen ya? Ada Pak ini Pak dari Gubernur dari Jakarta. Ini Pak Ipak. Pak Ipak. Ini Pak Wamen. Pak, udah Pak? Di rumah Pak. Oh, halo Pak. Oh, iya. Ini Pak. Silakan. Mas. Mas ini. Mana karate, Cik? Karate ya. Pak Depi aja. Oke, langsung kita buka ya. Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Pasko, Gubernur Sumatera Barat, Bapak Kapolres yang luar biasa yang menemani kawan-kawan demo, juga Pak Anggota Dewan yang terhormat, Bapak Kepala Dinas Provinsi, dan juga Kepala BLK dan juga pengawas yang lainnya, kawan-kawan manajemen dan kawan-kawan buruh Hari Ini Berjuang. Sebetulnya problem buruh ini banyak sekali Pak ya. Kemarin saya di mention ya, apa kamu udah DM itu ya di Komen Pak komen di sosmed. ada masalah di sini, katanya udah berhari-hari ya demo ya kawan-kawan ya. Iya, ada 4 hari Pak. Udah 4 hari demo. Masalahnya hak mereka yang sepertinya diabaikan. Mereka butuh kehadiran negara. Kemudian ya saya, karena ini perintah presiden juga perintah undang-undang, ya saya harus cepat hadir bersama perjuangan kawan-kawan mereka. Ini bukan soal keberpihakan kita kepada buruh, tapi juga kita harus berpihak kepada manajemen. Karena kita butuh dua-dua ini harus bisa saling ada hubungan industrial yang harmonis lah ya. Kita tidak mau menjadi jembatan yang hanya berpihak pada satu sisi, nggak bisa. Dan alhamdulillah kehadiran saya di sini semoga bisa menjadi semangat mereka kawan-kawan buruh, dan juga memberi sebuah kepastian untuk kawan-kawan pengusaha ya Pak ya, khususnya Bapak mewakili perusahaan. Kita diskusikan di sini problem-problem apa aja yang biar kawan-kawan buruh bisa memahami Pak. Tapi satu prinsipnya harus ada sebuah solusi gitu. Nah, untuk itu dari saya nanti diskusi langsung aja ke kawan-kawan buruh yang langsung ke manajemen ya. Oke, langsung siapa? Pak Ketua. Pak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kehadiran Bapak Wamen sama Buddha Pasko, Bapak Anggota Dewan Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Kapolres, rekan-rekan, Bapak Kadis, semua yang hadir di sini lah, kira-kira seperti itu ya Pak. Kami dari buruh Pak, sudah berhari-hari sebelum kami mogok di luar, kami mogok di dalam dulu Pak Wamen. Sudah berturut-turut tentang masalah gaji. Kami sebagai buruh Pak memohon sama perusahaan, kapan gaji kami mau dibayar? Karena sudah sering dijanjikan. Karena sudah sering dijanjikan. Wan Pesasi. Sudah ada perjanjian di dalam materai. Ternyata didustain terus. Kami punya utang Pak di warung. Orang warung tidak mau ngasih utang sama kita lagi Pak. Karena yang lama belum dibayar, bagaimana yang baru mau kita utang? Tekor saya nanti, kata orang baru. Kebutuhan anak sekolah Pak. Anak mau ajaran baru, pasti beli buku, beli baju, beli sepatu, uang jajannya tiap hari Pak. Itu yang saya takutkan Pak. Sampai bertengkar kami sama istri Pak.
Saya mohon sama Pak Pasko, tolong bantu kami. Rumah yang sudah disegel sama BTN, motor yang sudah disita sama leasing, istri sama suami sudah berpisah Pak. Ada saksinya Pak, bisa saya bawakan ke sini. Sudah banyak. Dampak kita tidak punya gaji Pak, 4 bulan. Diusir sama mertua. Ibarat pepatah orang Minang ya Pak, itiknya tidak bertelur lagi Pak. Iya, seperti itulah Pak kira-kira. Tidak menghasilkan lagi. Ibaratnya Pak, pepatah orang Minang, kalau itik tidak bertelur ya Pak, ya disuruh pulang lagi Pak, pulang kampung. Iya. Sudah itu Pak, saya mohon sama Uda Pasko, Pak Wamen, Pak Kadis, tolong Pak, nasib kami Pak. Kami berbicara sama pihak perusahaan Pak, mungkin sudah secukupnya ya Pak. Mau ya Pak, Uda Pasko, Pak Wamen, sebelum bulan puasa masuk kemarin, kami sudah rapat semua Pak. Bagaimana perusahaan ini ke depannya? Kalau seperti ini, sanggup nggak perusahaan mau bayar gaji karyawan? Kalau tidak, yuk kita bikin kesepakatan. Langkah-langkah apa yang mau kita bikin? Ini bagus nih. Supaya gaji karyawan, supaya perusahaan sama-sama hidup semua Pak. Ternyata saya tanya pimpinan, ownernya tidak setuju Pak. Bukan salah karyawan lagi Pak. Kalau produksi dia bilang 8 bulan tidak produksi, jangan kesalahan karyawan Pak. Malah kami dari serikat sudah berumbu sama perusahaan. Langkah-langkah apa yang mau kita bikin? Kalau seperti ini terus, terbayar gaji karyawan atau tidak? Dirumahkan orang dibayar 50%, itulah porsi yang kemarin Pak. Tetapi tidak terkabul sama owner Pak. Saya tanya sama Pak Jas, bagaimana Pak Jas? Tidak terkabul katanya Pak. Dia mau jalan sampai saat sekarang ini Pak. Mau jalan terus Pak. Jangan salahkan karyawan Pak. Oh perusahaan tidak produksi bahan kelapa itu bohong itu Pak. Niat produksi yang tidak ada. Ada lagi Pak? Udah, itu aja Pak. Terima kasih. Untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan dari Pak Wamen, Pak Pasko, dan jajarannya. Yang mungkin saya tidak bisa ucapkan atau saya sebut satu persatu. Pak Kapolres, terima kasih Pak. Lebih dahulu minta kepada Kapolres yang telah memberikan kami ruang Pak sebesar-besarnya untuk melakukan orasi di wilayah beliau. Pak, sebenarnya Pak tidak ada kata lagi yang bisa kami ucapkan Pak. Kemarin sekitar 2 atau 3 hari yang lalu itu ada Pak dinas yang di Snaker yang datang ke sini Pak, yang dari Pariaman ya Pak Nanda. Ya betul. Jadi itu sampai saya menyampaikan kata-kata mungkin pedas Pak. Karena gaji kami itu udah 4 bulan tidak dibayarkan sama sekali. Jadi di tengah-tengah kami ini saat ini Pak, tidak ada, kami sangka tidak ada lagi pemerintah di tengah kami. Kenapa saya bilang kayak gitu Pak? Selama kami orasi di luar maupun di dalam berhari-hari, tidak ada respon dari eksekutif kita Pak. Baik dari bupati, dari gubernur Pak Pasko, saya sampaikan Pak. Tidak ada Pak yang melihat kami, nasib kami. Kami juga rakyat. Kami rakyat Pak, yang bayar pajak Pak. Sampai kemarin saya ucapkan Pak sama Pak Kadis yang Pariaman, jangan pada saat kami terima gaji Pak, negara mulai potong pajak. Belum kami terima loh gaji kami, tapi Pak, negara duluan Pak. Tolong, kemarin saya sampaikan seperti itu Pak. Tolonglah dibantukan. Kami rakyat Republik Indonesia. Kami jangan berpikir sampai kami berpikir kami ini sudah tidak dipedulikan, dibiarkan sengsara. Kami dizolimi di sini Pak, nggak ada yang nengok kami.
Kami sangat bersyukur kemarin anggota Dewan dari Partai Demokrat berkunjung membantu kami. Kami dapat informasi dari Pak Wamen sama Pak Basko bahwa akan berkunjung hari ini di sini. Alhamdulillah Pak, kami ucapkan. Setidak-tidaknya Pak, nasib istri, anak ada kejelasannya di rumah Pak. Setiap kami pulang itu yang ditanya Pak. Ya, apa yang kita makan hari ini? Nasi nggak ada Pak. Saya pribadi sendiri Pak, saya sampaikan, sampai istri saya nangis Pak. Dia nangis hingga di hadapan saya Pak, dia di belakang saya. Menipu anak-anak di rumah Pak, itu yang terjadi sekarang. Menipu anak-anak, pura-pura masa istri Pak, pura-pura masa. Gak ada yang bisa kami lakukan Pak. Tolong dibantu, ini hari kemerdekaan kita loh Pak. Kami buruh, dianiaya, disolimi di sini. Gak ada yang bisa kami konsumsi lagi Pak. Saya nggak tahu nanti habis pertemuan ini Pak, saya pulang apa yang mau saya sampaikan sama istri saya. Saya pribadi aja saya ngomong seperti itu, apalagi teman-teman ini Pak. Itulah yang kami alami di PT Bumi Sari Mas ini. Udah hampir 4 bulan, berminggu-minggu ini Pak, kami diskusi, dijanjikan sampai kami bikin surat pernyataan yang ditandatangani sama owner langsung Pak. Tidak ada respon sama sekali. Kami sudah melayangkan semua. Itu Pak yang mungkin yang bisa saya sampaikan Pak. Jadi mungkin dengan kehadiran Bapak membuka ruang angin segar sama kami. Kami tidak mengharap Pak. Kami bukan mencari sebongkah belian. Kami cuma mencari sesuap nasi untuk dimakan. Oke, terima kasih Pak. Ya itu aja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata saya nggak pas Pak, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun kata-kata yang disampaikan bapak-bapak semua di sini benar, tidak ada salah. Karena ini realita dan fakta. Kita tidak mau membatasi kata-kata di sini. Jadi mau dengar dari manajemen. Terus biar manajemennya biar tahu tadi dampak 4 bulan mereka demo, pertama mereka kehilangan harapan, mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan kendaraan, mereka kehilangan wajah yang namanya kita kasih dalam rumahnya Pak. Banyak sekali kehilangan. Maksud saya jangan sampai kehilangan semuanya satu-satu yang mereka miliki apa? Hidup mereka. Kalau sampai itu pun manajemen nggak mampu menjawabnya, menurut saya manajemen ini bukan manusia semua sih. Kalau saya nggak mampu, ya tugas kita di sini negara hadir untuk memastikan itu Pak. Saya sebagai negara. Di sini ada Kapolres. Nah, Kapolres akan melakukan penegakan hukum jika problem ini belum diselesaikan. Tapi kita mau tahu sejujur-jujurnya. Tadi sampaikan oleh Pak Ketua, ayo dong cari solusi sama-sama. Buruh juga punya semangat untuk menjaga perusahaan ini tetap berjalan. Karena mereka juga bergantung nasib mereka dan anak-anak mereka di perusahaan ini Pak. Solusi loh, tadi Pak Ketua itu sampaikan, ayo dong kerjasama kita, jangan saling menutupi. Itu menurut saya pernyataan yang paling bagus ya. Itu artinya, ya buruh bukan soal menekan aja, ayo terbuka kita sama-sama. Dan kita sebagai negara juga, ayo apa problemnya? Kawan-kawan perusahaan atau manajemen, biar kita tahu apa yang bisa kita bantu, gitu loh. Kewajiban perusahaan bagaimana mensejahterakan mereka. Nah, kewajiban negara hadir tengah-tengah mereka, gitu. Ini menurut saya sangat miris Pak ya, miris sekali, gitu. Sampai dihadiri oleh Pak Wakil Gubernur, saya jauh-jauh, saya cuma di mention dulu di grup di TikTok Pak saya. Padahal ribuan pramuka kerja itu harus saya layani, tapi nggak apa-apa lah. Saya dibayar oleh pajak kawan-kawan ini, buruh ini, untuk bisa hadir bersama mereka. Pajak mereka. Kalau dibayar
kan bukan dari ibu saya, nenek saya, om saya, saudara saya, bukan. Dari keringat-keringat mereka semua. Makanya saya hadir. Saya nggak ada yang kenal nih satupun nih, maaf, nggak ada yang kenal. Boleh tanya semua nih. Ada yang kenal nggak? Tidak. Saya nggak punya hubungan saudara, hubungan organisasi, hubungan politik. Tapi saya dengan mereka dan anak-anak mereka, saya punya hubungan kemanusiaan yang nggak boleh dibatasi. Jadi kawan-kawan manajemen coba kasih jawaban yang membuat mereka tenang, imun mereka juga enak, agar istri anak mereka juga mendapatkan harapan, Pak. Yang hilang dari mereka hari ini adalah harapan. Saya ini hanya harapan kecil, bukan harapan besar. Gitu loh. Harapan itu ada di manajemen dalam perusahaan. Mungkin bisa aja setelah kamu dari sini, ya mereka bisa berdoa. Kan ini doa kan untuk perusahaan, agar perusahaannya bisa berjalan, Pak. Saya yakin dari setiap tetes air, tetes butiran nasi itu ada doa buat perusahaan, Pak. Ya silakan manajemen bisa menjawab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menjawab janji, nanti kan Pak, Bapak sebagai apa di sini? Saya menjadi director di holding, Pak. Oke. Jadi saya mewakili Pak. Sudah diskusi juga. Perkenalkan saya Irwan, saya di Jakarta, saya mewakili owner. Pada prinsipnya, saya sendiri tadi sudah memahami semua yang dibicarakan oleh Bapak, dan saya juga karyawan, Pak, sama juga masalah perut itu dalam masa satu. Saya sangat paham sekali. Tapi gini, Pak, kalau saya bicara janji saya agak bingung, Pak. Nanti kalau saya ngomong ini, khawatir nanti kan terlambat lagi. Kan Bapak minta kepastian, ya kan, kepastian kan. Kalau bicara kepastian, tadi saya dengar, saya juga baru dengar bahwa Bapak sudah, teman-teman di sini sudah bikin perjanjian kan dengan Bu Lili, dan ternyata kemudian terus terang ini kondisi terakhir perlu saya ceritakan semua bahwa memang di kami sendiri sedang berupaya sangat luar biasa keras untuk mencari dana, untuk penyelesaian kawan-kawan di BSI ini. Dan memang prosesnya saat ini sedang mendekati titik akhir. Saya nggak tahu apakah nanti kemudian kalau saya bicara seperti ini jadi juga, terus nanti kawan-kawan juga ngamuk. Tapi yang saya pastikan, insya Allah mudah-mudahan akhir bulan ini selesai. Itu, Pak. Karena terus terang dalam kondisi seperti ini makanya saya bilang saya nanti kan bicara janji lagi. Dalam kondisi seperti ini sulit, tidak gampang, Pak. Ya, mencari investasi tidak gampang, butuh waktu, butuh proses. Butuh proses. Dan tidak juga kemudian begitu mudah gitu. Tapi saya pastikan, nanti saya ngomong lagi jadi lagi banyak juga, Pak. Saya pastikan sesegera mungkin, maksimal akhir bulan. Gitu. Apa yang bisa Nah, oke. Silakan. Oke, Pak, boleh saya jawab kata Bapak? Boleh. Oke. Kalau Bapak berbicara tadi ya, Pak, mungkin pemimpin di BSI ini ya, Pak, termasuk owner, dia di bank. Entah di bank dia apa atau tidak, kami tidak tahu, Pak. Ya. Uang mau masuk. Kami sudah di bank, dibohongi karyawan semua, Pak. Pak Mus yang tadi korban, Pak, oleh pemilik. Kami tidak percaya seperti itu lagi, Pak. Saya ingin janji, bukti. Kalau Bapak bicara seperti itu, sama juga Bapak bicara sama Pak Owner. Lebih baik saya bicara sama Pak Mus. Janji seperti itu. Karena yang dijanjikan, Pak, bohong semua. Anak di rumah kami, Pak, tidak bisa dijanjikan, Pak. Betul kata Pak Sarman tadi. Anak saya butuh makan, Pak. Sampai saya pulang di rumah, udah gajian, Pak. Anak kecil nggak paham dia, Pak. Kalau Bapak janji seperti itu, Pak, sudah bosan kami, Pak. Saya mohon, Pak. Saya minta kata kepastian, Pak, dari owner. Cari uang investor. Sudah 8 bulan berbicara seperti itu, Pak. Saya udah tahu semua, Pak. Setiap saya terlibat dalam rapat serikat terus hadir, Pak, untuk mensupport perusahaan ini bagaimana mau maju. Ingat Pak Wamen, Pak Basko, waktu 31 Juli
Gaji mau dibayar 3 bulan setengah. Surat demon sudah saya masukkan ke Polres untuk tanggal 31 Juli. Dapat kabar angin dari Pak Mus. Owner bilang gaji mau dibayar besok, tanggal 31 itu Pak. Tolong cabut surat. Dia bukan Pak Mus yang menyuruh saya untuk mencabut, bukan. Pribadi saya Pak. Kalau uang mau dibayar, ngapa juga kita harus demo ya Pak? Saya memikirkan perusahaan Pak. Saya putra daerah di sini Pak. Bangga saya berdiri perusahaan di sini Pak. Saya cabutlah surat, bukan dari perintah Pak Mus. Teman-teman yang lain beranggapan negatif sama saya Pak. Anggapan saya bermain sama perusahaan. Saya dikasih uang lah, laporan mau dicabut dari Polres. Bukan sebentar itu sebenarnya. Saya memikirkan orang kampung saya Pak, teman-teman saya Pak, supaya dia bisa bekerja di sini Pak. Seandainya saya berhenti, anak atau teman-teman saya bisa bekerja di sini Pak. Saya cabut laporan tanggal 31 Juli dari pihak kepolisian. Ternyata besoknya tidak ada juga pembayaran Pak. Bagaimana kami bisa percaya lagi Pak? Dan sudah di atas materai itu. Izin Pak, sudah di depan Bapak surat. Ya di depan. Sudah di depan Bapak? Iya. Pernyataan. Jadi maaf Pak, kalau maaf Pak, sorry, kalaulah misalnya ini manajemen langsung sudah kasih tanda tangan di atas materai diingkari, ya maaf Bapak siapa yang mau berjanji gitu loh. Ya. Sedangkan manajemen sendiri, Bu Lili sendiri sudah teken. Ya. Jadi Bapak siapa? Sudah banyak suratnya Pak. Ya. Gini. Ya. Kita akan bicara di sini tentang suara hak dan sebagainya. Tapi kita juga nggak boleh menghilangkan sebuah harapan. Sekecil apapun ketika itu menjadi harapan, tetap harus kita tunggu Pak. Jangan sampai kalau dominan imun pesimis kita Pak. Tadi menurut saya apa yang disampaikan manajemen harapan Pak. Kita tinggal tunggu aja. Betul. Di sini kan disaksikan oleh Kapolres, ya, ada saya. Apalagi kalau di pusat, ya kawan-kawan semua kan tahu perilaku saya orang yang paling kasar. Iya. Pokoknya terkait soal rakyat, mereka ngomongin, ya kami punya instrumen, negara ini punya instrumen Pak. Mau kemana pun dia pergi kita uber, bisa kita audit tuh pajak-pajaknya, kita mau cek perusahaannya sehat atau enggak. Tapi maksud saya kawan-kawan dulu bersabar dulu, berdoa. Saya bukan ingin melemahkan kawan-kawan, tapi kita lihat mereka janji bukan depan kawan-kawan dulu. Mereka janji ada Pak Fasko, saya, Pak Kapolres, Pak anggota dewan. Ini wajah negara nih Pak. Ya, kalau kalian tipu bajingan kalau maksudnya dan Berarti suaka. iya kan? Ya. Saya dulu lagi. Iya. Ini negara mau negara Pak. Hati-hati kalau ngomong kalau memang iya. Ya. Artinya begini Pak, saya potong ya Pak. Izin ya, ini izin. Jadi kita sama-sama inilah. Saya juga paham kondisi Bapak, saya paham Bapak. Jadi begini Pak, kenapa saya berani bicara begini? Ini di depan Pak Menteri, ada Pak Wagub. Artinya kan beliau-beliau ini kan mengawasi kami. Iya. Kami kan di Jakarta Pak, Iya. ada Pak Wamen. Berarti selama ini Bapak nggak tahu. Tahu Pak, tapi secara lapangan kan saya baru tahu sekarang. Pak baru tahu belakangan ini lah ya. Jadi salah datang kan dulu ya Pak Tuan untuk Maria. Enggak, sama aja Pak, sama aja. Nggak ada yang salah. Maksudnya begini Pak, ada Pak Wamen. Iya. Artinya kan koordinasi dengan Pak Wamen lebih cepat di Jakarta ya Pak. Kami bisa diskusi, kan bisa tegur saya Pak, bisa tegur Pak keluarga Pak, atau bully katanya. Kita bisa langsung intens. Kalaupun toh misalnya kami melakukan manifestasi atau apapun, kami juga besar, kami ke negara. Gitu. Kenapa saya bicara seperti ini? Di sini ada negara. Saya pun nggak mungkin sembarangan seperti mungkin, mohon maaf ya, kita pakai tanda tangan dengan materai dan lain-lain. Kalau tidak ada yang mengawasi, agak susah juga Pak. Betul. Nah, kalau sekarang ada Pak Wamen, ada Pak Wagub, ya pokoknya sebenarnya negara. Urusannya bukan urusan tapi urusan hukum. Harusnya Pak Wamen nggak sampai ke Maria. Betul. Kamu memang, saya juga kalau cerita panjang kali lebar juga susah kan Pak. Pokoknya kan yang penting kan hak bapak-bapak di sini bisa terpenuhi. Itu kan yang kata bapak bilang. Harapan kita itu. Mari kita berharap sama-sama gitu Pak. Saya juga tahu bapak udah kecewa lah sama kami.
sudah kecewa, udah marah, saya tahu, saya ngerasain sekali Pak. Saya juga punya keluarga gitu loh. Tapi intinya pada saat kita diskusi seperti ini, ada Pak Wamen, ada Pak Wagub, ada orang yang ngawasin kami juga Pak. Gitu. Itu aja. Saya pun nggak sembarangan ngomong juga Pak. Saya juga sudah tahu apa yang saya bicarakan. Ada konsekuensinya nanti gitu Pak, dengan manajemen gitu kan. Apakah tadi Pak Wamen bilang bisa jadi nanti pajaknya diperiksa misalnya, atau apa yang diperiksa, nah itu kan banyak hal. Itu kan banyak perubahan kami juga. Misalnya kalau itu kejadian ya Pak ya. Karena kalau tadi saya bilang dari awal, kalau saya ngomong janji, saya juga bingung gitu. Bapak berkali-kali janji, Bapak udah nggak percaya sama saya Pak. Apa yang ngomongin oleh manajemen, nggak akan percaya Pak. Nah sekarang mumpung ada Pak Wamen, ada Pak Wagub, komitmen di sini. Artinya kan ada apa-apa, itu bisa tukar telepon Pak Wamen ya, Pak Wagub. Bapak bisa nggak langsung ke kami. Sama saya curigain. Oh, nggak, artinya kita profesional aja Pak, kan sebagai. Jadi nggak ada urusan seperti apa. Bapak juga tinggal mention ke Pak Wamen, misalnya kalau memang misalnya nanti ada wan prestasi seperti itu, apakah ada langkah-langkah selanjutnya. Yang pasti semuanya ada alurnya Pak. Memang sepakat dengan Bapak tadi, bohong lah. Kita tuh sudah berupaya berbagai cara Pak. Saya juga susah ngejelasinnya dan memang hanya manajemen yang tahu ya, yang bagaimana kita sudah proses cari investor dan lain-lain gitu. Waktunya memang tidak gampang Pak. Dan menurut begini kan situasi global dan lain-lain gitu loh. Sorry Pak, maaf. Iya. Mau saya, kami dan teman-teman saya jujur saja Bapak, kalau enggak, kok iya ya itu aja mau kita enggak. Oh iya Ini gitu. Tapi tetap kalau namanya. Tapi itu udah berlanjut Pak. Betul. Ya Pak. Irwan Pak. Pak Irwan, Iya. Pak Irwan. Iya. Ini dari pernyataan kawan-kawan ketua semua, harapan mereka tetap pada pilihan-pilihan yang positif kok. Betul Pak. Gitu loh. Mereka anggap ini rumah kedua mereka. Gitu, rasa memiliki mereka terhadap perusahaan tinggi. Iya. Padahal itu cuma dikomunikasikan aja, udah ceritain ke mereka nih, problem saya ini nih. Iya. Gitu. Mereka juga ngerti kok, mereka manusia Pak, nggak monster. Gitu. Mereka ya saya harap komunikasi terjadi. Ya. Gitu loh. Memang kawan-kawan guru semua, memang kondisi ekonomi hari ini memang tidak begitu baik-baik aja. Gitu. Saya paham sekali kondisi margin, saya tahu banget. Gitu loh. Kemudian mereka mencari, tadi kan disampaikan Pak Wihami sudah upaya Pak maksimal. Gitu. Kamu upayakan maksimal mungkin. Kita juga nggak bisa mendesak mereka terlalu keras juga Pak, gitu loh. Jangan juga, kasihan juga. Maksud saya saling membangun, saling mengerti lah. Yang saya harapkan cuma ada dua itu. Guru memahami kondisi manajemen, manajemen juga harus mampu memahami kondisi rumah tangga mereka. Gitu loh. Ya, saya akan Pak. Terima kasih ya Pak. Jadi ini Pak. Saya coba simak Pak. Saya dapat juga informasi dari Polres tenaga kerja saya. Pak, bilang sama Bu Lili. Iya. Bu Lili cuma pegang perusahaan.